Bali nih, Bret. Makanya aku bingung piye jalik anu. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas tentang yang pertama ada definisi populasi, yang kedua ada definisi sampel, dan yang ketiga ada teknik-teknik sampel. Yang pertama ada definisi populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Misalnya, Anda ingin melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan perawat pengisian catatan keperawatan dalam dokumen rekam medis di rumah sakit X, maka dalam hal ini populasinya adalah seluruh perawat yang bekerja di rumah sakit X. Selanjutnya adalah populasi juga diartikan sebagai wilayah generalitas yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek yang diteliti itu. Berikutnya adalah definisi sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Ada ciri-ciri sampel yang baik adalah memiliki sampel dengan cara hati-hati. Yang kedua ada sampel harus mewakili populasi, dan yang ketiga ada besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel. Selanjutnya adalah syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan sampel. Ada dua. Yang pertama ada sampel harus representatif atau mewakili. Yang kedua ada besarnya sampel harus memadai. Maksud dari sampel harus representatif adalah apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Dengan sampel yang representatif seperti ini, maka informasi yang dikumpulkan dari sampel hampir sama telitinya dengan informasi yang dapat dikumpulkan dari populasinya. Sedangkan maksud dari besarnya sampel harus memadai sendiri adalah untuk dapat meyakinkan stabilan ciri-cirinya. Berapa besar sampel yang memadai bergantung pada sifat populasi dan tujuan penelitian. Semakin besar sampel, akan semakin kecil kemungkinan salah menarik kesimpulan tentang populasi. Bailey berpendapat bahwa untuk penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik, besar sampel yang paling kecil adalah 30, walaupun ia juga mengakui bahwa banyak peneliti lain menganggap bahwa sampel sebesar 100 merupakan jumlah yang minimum. Selanjutnya ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan bias dalam penarikan sampel. Yang pertama adalah dalam menentukan populasi target. Yang kedua ada karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi target. Yang ketiga ada salah dalam menentukan wilayah. Yang keempat ada jumlah sampel yang terlalu kecil atau tidak proporsional dengan jumlah populasinya. Dan yang terakhir ada kombinasi dalam beberapa kekeliruan di atas. Jadi hubungan antara populasi dan sampel adalah jika populasi tersebut besar sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat dalam populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nanti seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu.
Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada suatu tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada teknik-teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling dan juga non-probability sampling. Untuk probability sampling merupakan teknik sampling atau pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggotanya. Populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara berkala tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang artinya teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang artinya teknik ini digunakan untuk menentukan sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang terakhir ada cluster sampling atau area sampel. Teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk yang non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik sampel ini meliputi yang pertama ada sampling sistematis. Merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota sendiri merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Yang ketiga ada sampling aksidental. Nah, sampling ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive. Merupakan teknik penentuan sampel yang dengan pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir ada snowball sampel. Merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlah kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar dalam penentuan sampel. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikut ini adalah contoh langkah menentukan sampel dari sebuah populasi memakai rumus Slovin. Jika ditulis rumusnya seperti yang tertera pada PowerPoint kita, dengan lambang N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar kali E pangkat 2. Jadi N kecil ini adalah sampelnya, sampel yang dicari.
N besar adalah jumlah populasi yang ada, dan E adalah margin error yang ditentukan. Nah, seperti contoh, ada Profesor Danu yang ingin melakukan sebuah penelitian di Garut dengan populasi yang ada sebanyak 2.000 orang. Nah, Profesor Danu menentukan margin error itu sebesar 5%. Nah, jika ditanya berapa sih sampel dari populasi 2.000 orang dengan margin error 5% yang masuk dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Profesor Danu, jika dicari jawabannya akan ditentukan seperti ini. Jika rumus mencari sampel tadi adalah N sama dengan N besar per 1 plus N kali E pangkat 2, maka caranya seperti ini. Sampelnya sama dengan N besar tadi kan 2.000 orang. N besar per 1 plus 2.000 lagi, karena N besar lagi, dikali 5% pangkat 2. Pertama-tama, kita harus merubah 5% tadi menjadi angka yang desimal. Angka desimal caranya dengan membagikan dengan bilangan 100. Jadi 5% dibagi 100, 5 dibagi 100, maka hasilnya adalah 0,05. Nah, jadi cara menentukan sampelnya langkah pertama menjadi sampel sama dengan 2.000 per 1 plus 2.000 kali 0,05 pangkat 2. Dihitung lagi bawahnya lagi menjadi sampel sama dengan 2.000 per 1 plus 2.000 kali 0,0025. Setelah 0,05 dipangkatkan 2 menjadi 0,0025. Dan menjadi lagi sampel mengerucut menjadi 2.000 per 1 tambah 5. Dan mengerucut lagi sampel sama dengan 2.000 per 6, 1 tambah 5 sama dengan 6. Dan hasilnya adalah 333,3333. Nah, jika dibulatkan, maka sampel dari 2.000 orang, minimal populasi 2.000, minimal sampel yang ditentukan, yang pastinya dengan margin error 5% tadi, adalah 330 orang. Jadi dapat diketahui dari rumus Slovin ini, Profesor Danu, 2.000 orang populasi, margin error 5%, hasilnya minimal sampel yang diambil untuk melakukan sebuah penelitian adalah 330 orang. Baik, itulah paparan materi dari kelompok kami dengan judul populasi dan sampel. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada masukan, kritik, dan saran, kami persilahkan untuk menulisnya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.